KPK tahan Kadif Konstruksi Adikarya terkait proyek IPDN Minahasa. Jakarta, KPK menahan Kepala Divisi Konstruksi 6 PT Adikarya Dono Purwoko tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan kampus IPDN Minahasa. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan, penahanan dilakukan 20 hari pertama di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan. Karyoto mengungkapkan penetapan tersangka sejak tahun 2018 dan baru dilanjutkan tahun ini, karena terkendala audit BPK yang baru selesai melaporkan akibat penanganan kasus Jiwasraya beberapa waktu lalu. Pemeriksaan kasus ini sedianya terhadap 2 orang tersangka Kadif Konstruksi PT Adikarya Dono Purwoko dan Kadif Gedung PT Waskita Karya Adi Wibowo yang berhalangan karena sakit. Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN ya di Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. Hadir sore hari ini Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto yang akan menyampaikan beberapa poin perkembangan perkara dimaksud, dan setelahnya seperti biasa kami silahkan teman-teman bisa bertanya terkait dengan penanganan perkara ini lebih dahulu, baru nanti kami silahkan juga diberi kesempatan untuk bertanya terkait dengan penanganan perkara lain oleh KPK ya. Baik, kami silahkan Pak Karyoto untuk membacakan poin-poin dimaksud. Perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011. Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka DP, Kepala Divisi Konstruksi 6 PT AK Persero Tbk, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Minahasa, Sulawesi Utara pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun anggaran 2011, dan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2018. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan beberapa orang tersangka lainnya, diantaranya sebagai berikut. DC, pejabat pembuat komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. AW, Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi 1 PT WK Persero Tbk. Konstruksi perkara. Sekira awal 2010 diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT AK. Pertemuan lanjutan beberapa kali dilaksanakan di kantor PT AK, yang dihadiri oleh pihak PT AK dan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dilaksanakan oleh PT AK. Disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam rencana anggaran dan biaya. Pekerjaan mencapai 100%. Dono Purwoko pada November tahun 2011 hingga April tahun 2012, diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT Adikarya kepada Dudi Jokom, pejabat pembuat komitmen Kemendagri, sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek gedung kampus IPDN Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara tahun 2011. Di lapangan. Sekitar periode November 2011 sampai dengan April 2012, tersangka DP diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT AK kepada DC sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek dimaksud.
Atas perbuatannya tersangka disangkakan Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19,7 miliar rupiah dari nilai kontrak sebesar 124 Akibat miliar perbuatan rupiah. tersangka DP dan kawan-kawan diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 19,7 miliar dari nilai kontrak sebesar 124 miliar. Atas perbuatannya tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001